Anda melebih-lebihkan apa yang dapat Anda lakukan dalam sehari dan meremehkan apa yang dapat Anda lakukan dalam setahun. Itulah alasan utama mengapa Anda tidak pernah punya cukup waktu. Namun, ada cara untuk mengendalikan waktu Anda dan memanfaatkannya untuk Anda. Mari kami jelaskan. Selamat datang di Alux. Ketika orang mengatakan mereka tidak punya waktu, yang sebenarnya mereka katakan kepada Anda adalah mereka tidak punya prioritas apapun. Mereka sudah sampai pada titik di mana segala sesuatunya tampak mendesak, waktu mendesak, dan mereka merasa kewalahan. Ini terjadi ketika Anda sangat melebih-lebihkan apa yang dapat Anda lakukan dalam satu hari. Anda membayangkan versi diri Anda yang lebih produktif dan lebih efisien dari sebelumnya. Anda pikir Anda akan bangun sangat pagi dan bekerja hingga larut malam dan Anda akan menyelesaikan semuanya. Namun, begini masalahnya, orang tidak memenuhi ekspektasi mereka sendiri. Sebaliknya, mereka jatuh ke tingkat persiapan mereka. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa keras Anda memompa diri dan membayangkan hari paling produktif dalam hidup Anda, itu hampir tidak akan pernah terjadi. Anda tidak bisa berharap menjadi orang yang sangat efisien hanya karena Anda bangun pukul 5 pagi dan memutar daftar putar yang memotivasi di Spotify. Sebaliknya, yang terjadi adalah Anda memiliki ledakan momentum di bagian pertama hari Anda dan perlahan-lahan menghilang pada siang hari dan Anda masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan tidak cukup waktu atau energi untuk melakukannya. Jadi, Anda akhirnya mencari cara untuk menunda apapun yang Anda bisa dan mencari alasan mengapa Anda tidak dapat menyelesaikan hal-hal tertentu. Jika Anda benar-benar memikirkannya, kami yakin Anda akan menemukan banyak contoh dalam hidup Anda di mana hal ini terjadi. Anda mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda dapat menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Anda memompa diri sendiri. Namun kemudian semuanya runtuh dan Anda berakhir dengan terlalu banyak hal yang penting dan mendesak. Yang membawa kita ke hal pertama yang perlu Anda pahami agar waktu Anda bekerja untuk Anda. Anda memerlukan sistem yang menjaga prioritas Anda tetap terkendali, sesuatu yang membuat Anda tetap membumi dan bertanggung jawab. Dan kami menemukan bahwa salah satu sistem terbaik yang melakukan hal tersebut adalah matriks keputusan Eisenhower. Jadi matriks ini dinamai berdasarkan Dwight D. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika Serikat, yang terkenal dengan perkataannya, yang penting jarang mendesak, dan yang mendesak jarang penting. Sekarang, matriks ini dirancang untuk membantu Anda mengidentifikasi apa yang penting dan mendesak serta apa yang dapat ditunda hingga nanti. Matriks ini terdiri dari 4 kuadran, masing-masing mewakili tingkat urgensi dan kepentingan yang berbeda. Kuadran pertama di sudut kiri atas adalah untuk tugas-tugas yang penting dan mendesak. Ini adalah tugas-tugas yang memerlukan perhatian segera, seperti tenggat waktu atau keadaan darurat. Kuadran kedua di sudut kanan atas adalah untuk tugas-tugas yang penting tetapi tidak mendesak. Tugas-tugas ini mungkin tidak memerlukan perhatian segera, tetapi tetap penting dan harus diprioritaskan. Contoh dari tugas-tugas ini termasuk proyek jangka panjang, penetapan tujuan, dan perencanaan. Kuadran ketiga di sudut kiri bawah adalah untuk tugas-tugas yang mendesak tetapi tidak penting. Tugas-tugas ini mungkin tampak mendesak, tetapi tidak berkontribusi pada tujuan atau misi jangka panjang Anda. Contoh dari tugas-tugas ini termasuk gangguan, panggilan telepon, dan email. Kuadran keempat dan terakhir di pojok kanan bawah adalah untuk tugas-tugas yang tidak mendesak atau penting. Tugas-tugas ini dapat ditunda hingga nanti atau dihilangkan sama sekali. Jadi contoh dari tugas-tugas ini termasuk menggulir media sosial tanpa tujuan, menonton TV, atau memeriksa email Anda terus-menerus. Masalahnya adalah kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktu dan sumber daya mereka di 2 kuadran terbawah atau pada isu-isu yang tidak penting. Mereka menghabiskan waktu di kuadran ketiga untuk melakukan pekerjaan yang tidak penting tetapi terasa seperti pekerjaan. Misalnya, semua rapat yang seharusnya bisa dikirim melalui email, semuanya masuk ke kuadran ini. Kebanyakan orang yang bekerja 9 pekerjaan penuh waktu juga menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sini. Tentu, ini membuat Anda merasa seperti sedang bekerja, tetapi tidak ada yang benar-benar selesai. Dan alasan orang senang menghabiskan waktu di sini adalah karena mereka tidak memiliki tekanan untuk mendapatkan hasil. Mereka mempersiapkan, menganalisis, berdiskusi, bertukar pikiran, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun untuk ditunjukkan. Dan ketika mereka lelah, mereka akan kembali ke kuadran terakhir. Nah, jika Anda ingin mulai mengendalikan waktu, Anda perlu memindahkan semua sumber daya ke kuadran teratas. Nah, untuk membawa ini ke level berikutnya, kami sarankan Anda membeli papan tulis kecil, sesuatu yang pas di samping meja Anda. Ambil beberapa catatan tempel dan tulis tugas-tugas Anda di sana. Lalu, letakkan di kuadran masing-masing.
Di bagian mendesak dan penting, Anda hanya akan memiliki satu hal yang sedang Anda lakukan saat ini. Hindari mengisi ruang ini dengan semua hal yang Anda anggap mendesak dan penting, karena jika semua yang harus Anda lakukan mendesak dan penting, maka tidak ada satupun yang mendesak dan penting. Jadi, pastikan Anda hanya memiliki satu hal di sana. Tambahkan sisanya ke kuadran kedua, dan segera setelah Anda menyelesaikan hal pertama, pindahkan tugas dari kuadran kedua ke kuadran pertama. Tujuan utama Anda adalah untuk selalu menyelesaikan apa yang Anda mulai dan mengetahui apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Dan Anda perlu menyelesaikan apa yang ada di kuadran pertama lebih cepat daripada Anda mengisi kuadran kedua. Sekarang, ada satu pertanyaan penting lagi yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri untuk membedakan antara apa yang mendesak dan penting dan apa yang mendesak tetapi tidak penting. Pertanyaan itu adalah, dapatkah orang lain melakukannya? Dapatkah Anda melatih seseorang dari tim Anda untuk melakukannya? Dapatkah Anda mempekerjakan seseorang untuk melakukannya? Dapatkah Anda mengotomatiskan proses ini? Beginilah sebenarnya cara pengusaha yang sangat efektif mengatur waktu mereka. Karena pengambilan keputusan mereka memengaruhi seluruh perusahaan, mereka perlu menghabiskan waktu mereka hanya pada hal-hal yang penting dan hanya mereka yang dapat melakukannya. Anda perlu menahan keinginan untuk berpikir, saya akan melakukannya sendiri jika orang lain dapat melakukannya dengan baik. Itu jika Anda benar-benar ingin memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Sekarang, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Ketika semua masalah Anda penting dan mendesak, ini berarti salah satu dari dua hal. Pertama, Anda tidak memberi diri Anda cukup zona penyangga untuk menangani hal-hal yang tidak Anda ketahui bahwa Anda tidak mengetahuinya. Ini sangat penting. Akan selalu ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan Anda. Hidup akan selalu memberi Anda kejutan. Atau dua, Anda membiarkan masalah yang penting tetapi tidak mendesak menjadi penting dan mendesak. Hanya karena Anda tidak harus melakukan sesuatu saat ini, bukan berarti Anda tidak boleh melakukannya. Beginilah cara Anda menghindari menjadikannya mendesak, dan inilah yang membuat orang tidak dapat mengendalikan waktu mereka. Mereka melihat hal-hal yang tidak mendesak dan membiarkannya begitu saja. Jadi, Anda memiliki matriks keputusan ini untuk membantu Anda memprioritaskan tugas dan memberi Anda gambaran yang jelas tentang apa yang perlu Anda lakukan dan dalam urutan apa. Dan ini menangani bagian di mana Anda melebih-lebihkan apa yang dapat Anda lakukan dalam satu hari. Sekarang, ketika harus meremehkan apa yang dapat Anda lakukan dalam setahun, orang-orang memiliki masalah dalam memahami cara kerja efek majemuk. Sama seperti rumah yang dibangun bata demi bata, kehidupan yang hebat di mana Anda mengendalikan waktu Anda dibangun hari demi hari. Apa yang Anda lakukan setiap hari menentukan seperti apa tahun Anda. Hidup adalah maraton, bukan perlombaan. Jadi, Anda perlu membuat setiap hari berharga. Akan selalu lebih baik jika Anda mengerjakan sedikit demi sedikit setiap hari daripada mencoba menjejalkan sebanyak mungkin hal di minggu terakhir tahun ini. Sebelumnya, kami telah menyebutkan dalam video bahwa orang cenderung tidak mencapai ekspektasi mereka. Sebaliknya, mereka gagal mencapai tingkat persiapan mereka. Jadi, dengan kata lain, tidak masalah apa yang ingin Anda capai dalam setahun. Satu-satunya hal yang penting adalah sistem apa yang Anda terapkan untuk mewujudkannya. Misalnya, katakanlah Anda ingin membaca 10 buku tahun ini. Nah, jika Anda belum pernah membaca sebanyak itu sebelumnya dalam hidup Anda, ini mungkin tampak seperti tugas yang menakutkan. Itu jika Anda tidak memiliki sistem apapun. Namun, pertimbangkan ini, rata-rata buku memiliki sekitar 250 halaman. Rata-rata orang menghabiskan sekitar 30 menit di kamar mandi setiap hari. Dan rata-rata orang dapat membaca sekitar 25 halaman dalam 30 menit. Jadi dengan kata lain, Anda dapat menyelesaikan 3 buku sebulan hanya dengan meletakkannya di kamar mandi. Itu berarti 30 buku pada akhir tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata orang Amerika membaca sekitar 12 buku setahun. Jadi, bayangkan membaca buku 2 kali lebih banyak daripada rata-rata orang Amerika hanya dengan berada di kamar mandi dan membaca beberapa halaman saat Anda buang air besar di pagi hari. Itulah sebabnya orang meremehkan seberapa banyak yang dapat mereka lakukan dalam setahun. Mereka tidak melihat bagaimana sistem ini bekerja dalam jangka panjang. Gabungkan pemikiran ini dengan matriks keputusan untuk membantu Anda memprioritaskan barang-barang Anda, dan Anda akan melihat bagaimana perasaan Anda seperti memiliki 100 jam dalam sehari dibandingkan dengan orang lain. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini. Aluksa, sampai jumpa lagi di sini besok. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Aluksa, kami sangat senang Anda melakukan